Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai manipulasi data Day 9 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OSEA. Tujuan pembelajaran untuk memahami statement DML, Data Manipulation Language, menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dari tabel, dan mengontrol transaksi. Teori dan percobaan. Data Manipulation Language atau DML adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru pada tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement meliputi insert, update, modify, dan delete. Menambahkan baris baru ke dalam tabel insert dengan menggunakan perintah insert into tabel, nama kolom, value, atau nilai yang akan dimasukkan. Untuk percobaan 1, menyisipkan baris ke dalam tabel departemen. Insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert itu secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Hal ini dapat dilihat pada percobaan 2. Berikut adalah percobaan 3. Jika tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada value harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Contohnya ada pada percobaan 4. Menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel EMP. Nilai yang dimasukkan ke dalam perintah insert bisa menggunakan nilai terformat. Dapat dilihat pada percobaan 5 dengan contoh yaitu menggunakan nilai data tunggal yang diformat pada perintah insert. Insert dengan variabel substitusi. Pada perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi. Berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Pembuatan skrip dengan kustomisasi prom. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prom. Isi dari file coba6.sql adalah save department ID prom silakan masukkan nomor departemen, save department name prom silakan masukkan nama departemen, save location prom silakan masukkan lokasi departemen, insert into dengan value. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel lain. Dengan perintah insert into nama tabel, kemudian nama field, select apa yang akan dimasukkan dari tabel MP di mana job sama dengan manager atau kondisinya. Perubahan data dalam tabel atau update. Untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Sintak dari perintah update adalah update tabel, set kolom sama dengan value di mana kondisinya. Seperti yang tertera pada percobaan 7. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. Hasilnya jika diperiksa adalah sebagai berikut. Update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa menggunakan multiple column subquery. Seperti yang tertera pada percobaan 8. Update berdasarkan tabel yang lain. Artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel lain. Kesalahan pada update. Salah satu kesalahan pada perintah update, misal jika kita berusaha untuk merubah data sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint atau merupakan suatu key. Terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen 55 tidak terdapat dalam tabel pegawai. Query berikut ini baru bisa dijalankan tanpa ada kesalahan. Menghapus baris dari tabel dengan menggunakan perintah delete. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Jika klausa where ditiadakan, maka semua baris dalam tabel akan dihapus. Seperti yang tertera pada percobaan 13. Delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada pada tabel lain. Kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan, seperti yang tertera pada percobaan 15. Transaksi database.
Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL, Data Definition Language, berkaitan dengan pendefinisian tabel, sedangkan DCL, Data Control Language, berkaitan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan di-commit pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback. Ada dua statement DCL yang penting, yaitu commit dan rollback. Selain dari itu adalah save point. Perintah commit digunakan untuk menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback mengembalikan keadaan sesuai dengan titik keadaan yang ditandai dengan save point. Atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Transaksi secara implisit. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut. Setelah statement DDL diberikan, setelah statement DCL diberikan, dan proses exit secara normal dari SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi pada abnormal atau terjadi sistem failure. Soal-soal. Yang pertama, buat tabel employee yang mempunyai struktur sebagai berikut. ID, last name, first name, user ID, dan salary. Jawabannya adalah create tabel my employee, ID number 4, primary key, last name varchar, first name varchar, user ID varchar, dan salary number. Untuk melihatnya dapat menggunakan perintah describe. Tambahkan baris data berikut ke dalam tabel my employee, sehingga jika ditampilkan akan tampak listing data tabel sebagai berikut. ID, last name, first name, user ID, dan salary. Jawabannya, insert into my employee, ID, first name, last name, user ID, salary. Select 1. From dual union all, select 2. From dual union all, sampai dengan select 5. Buat penambahan baris data ke dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Sebelum di-commit untuk membuktikan bahwa penambahan data belum permanen, buka SQL Plus lagi tanpa menutup SQL Plus yang masih dibuka. Kemudian dari SQL Plus yang baru beri perintah select bintang from my employee. Maka akan terlihat bahwa tabel masih kosong. Tabel baru berisi jika perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Jawabannya adalah sebagai berikut. Beri perintah commit di bagian akhir. Ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Drexler. Jawabannya adalah update my employee, set last name sama dengan Drexler, where ID sama dengan 3. Maka akan terlihat bahwa ID sama dengan 3, last name-nya akan berubah menjadi Drexler. Ubah gaji menjadi 1.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Update my employee, set salary sama dengan 1.000, where salary kurang dari 900. Periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan 5. Jawabannya adalah select last name, salary from my employee. Dan berubah menjadi 1.000 dan 1.500. Delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya. Delete from my employees where lower last name sama dengan Betty and lower first name sama dengan Dance. ID nomor 2 akan terhapus. Simpan semua perubahan DML dengan memberikan perintah commit. Berikan perintah commit di bawah dan lakukan lagi select bintang from my employee. Beri tanda save point. Save point sini, save point tercreate. Setelah itu hapus semua data dalam tabel my employee, delete from my employee. Select bintang from my employee akan menghasilkan no row selected. Periksa hasilnya dengan melis semua isi tabel. Batalkan penghapusan dan memberikan perintah rollback. Rollback complete sehingga data akan kembali lagi menjadi semula
sesuai dengan perintah commit yang terakhir. Misalnya dengan melis semua isi tabel, maka data pada tabel akan terlihat kembali. Select bintang from my employee. Ya, untuk pada praktikum selanjutnya, kita akan mencoba percobaan demi percobaan yang ada pada materi. Untuk percobaan pertama, kita akan menyisipkan baris ke dalam tabel departemen. Untuk itu, maka kita akan menggunakan terlebih dahulu dengan SQL Plus-nya. Dan menggunakan username Scott dan password Tiger. Untuk percobaan pertama, menyisipkan baris ke dalam tabel departemen. Koma one row create. Untuk percobaan kedua yaitu seperti pada contoh berikut, kolom log akan berisi nilai 0. Untuk melihat, kita gunakan select bintang from tabel departemen. 50 development dan Detroit. Untuk percobaan selanjutnya yaitu seperti pada contoh berikut, kolom log akan berisi nilai 0. Insert Jepno dan Dilim dengan nilai 60. Unique constraint spot.pk departemen. Karena 60 sudah ada, maka ini adalah hasilnya. Kemudian untuk percobaan ketiga, kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada value harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Percobaan ini sudah kita lakukan dengan data seperti berikut, 70 finance dan 0. Untuk percobaan keempat, kita akan mengisi tabel EMP, mengisikan nilai pada tabel EMP. Untuk itu kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah ada atau belum. Dengan nomor 7106 namanya green. Nomor 7196 sudah tercreate dengan nama green, job salesman 7782, sistemnya hari digitnya 22 April 12, salnya 2000, kemudian komisinya 0 dan debtnya adalah 20. Untuk percobaan yang nomor 5, contoh berikut ini menggunakan nilai data tanggal yang diformat perintah insert dengan nomor ID 2296. Ternyata nomor ID 2296 belum ada, sehingga kita harus menginsertnya. Insert untuk tabel EMP, value-nya adalah ID-nya 2296 dengan nama Aroid.
Pekerjaannya yaitu salesman. Kemudian 7782 to date. Februari 3 97, dengan format mon dd y, 1300 0 dan departemen ID-nya depno-nya 10. Jika ada perintah seperti ini, maka data tersebut sudah ada. Coba kita lihat di sini. 7782 Green Salesman 22 April 2020. Percobaan kelima. Berikut akan dicantumkan variabel substitusi dari sebuah nilai kolom yang harus dimasukkan dalam tabel dengan perintah insert. Insert into departemen, depno, diname, dan dilog. Value-nya adalah dan departemen ID, karena dia string maka dia harus diberi tanda petik 1, departemen name, location. Hasilnya akan keluar seperti ini. Kita akan isikan 80, namanya education, Atlantia. Sudah ada. Coba kita lihat, select bintang from tabel departemen. 80 education dan Atlanta. Untuk percobaan selanjutnya, hanya menambahkan kustomisasi prompt. Sini telah terlihat 91 marketing San Diego. Untuk percobaan nomor 7, berikut akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manajer yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya adalah manajer. Insert into manager ID. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah tabel manajernya sudah ada. Ternyata kabel select bintang from manager, ternyata tabel manager tidak ada. Untuk melihatnya kita dapat menggunakan select bintang from user catalogs. Kita lihat bahwa di sini tabel manager tidak ditemukan. Sehingga akan kita skip terlebih dahulu. Kita akan berlanjut pada percobaan 7, yaitu
Ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Update mp set depno 20 where mp nomor dengan 7782. One row update. Untuk melihatnya kita akan perintah select bintang from tabel emp 20 depno 20 jadi 7782 20 depno 20 jadi 7782. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika kelas bar tidak disertakan. Untuk pertanyaan nomor 8, ubah nilai. Kita menggunakan update emp set job dan depno select job depno from emp where fno sama dengan 7499 where fno sama dengan 7698. Update emp set depno from tabel emp where fno sama dengan 7698 from emp where fno dengan 7698. Tidak ada row yang diupdate karena sudah diupdate. Select bintang from emp. Kita lihat pada fno 7698. fno 769 7499. Tidak ada nomor 7499 sehingga tidak ada row yang diupdate. Pada percobaan 9 kita akan mengupdate emp pertemuan nomor dengan 7788. Ini update emp set depno sama dengan select depno from emp where emp nomor sama dengan 7788 where job sama dengan select job from emp where emp nomor sama dengan 7788 to row update.
Selanjutnya kita langsung select bintang from MP 7788. Di percobaan 10 kita akan mengubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. Akan terjadi kesalahan. Update EMP set depno sama dengan 55 where depno sama dengan 10. No rows update karena tidak ada. Kemudian untuk percobaan 11 kita akan menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen development. Perintah yang benar adalah delete from departemen where diname sama dengan development. Departemen where diname sama dengan development. One row delete. Untuk melihat kita menggunakan select bintang from department. Departemen. Development tidak ada. Hapus. Untuk percobaan ke-12, hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari. Delete from EMP where hire date to date untuk mengubah terlebih dahulu jadi seperti format yang diinginkan 97 DD MM dan LY. No rows deleted. Jika rows ditiadakan maka semua baris dapat dihapus. Di percobaan ke-14 kita akan menghapus data tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Delete from EMP where depno sama dengan select depno from departemen where diname sama dengan sales. No rows deleted. Selanjutnya cobaan 15. Silakan dihapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Perintahnya adalah delete from department where depno sama dengan 10. No rows deleted. Dan kita akan mencoba soal-soal buat tabel my employee yang memiliki struktur sebagai berikut. Karena tabel my employee sudah ada, kita akan select bintang from my employee.
Berikut isi tabel dan nama tabelnya. Untuk melihat isinya, kita describe tabel my employee. ID, last name, first name, user ID, dan salary. Tambahkan baris data. Untuk melihat, select bintang from my employee. Berikut. Selanjutnya, buat pembatasan baris, berikan perintah commit complete. Ubah nama akhir bernomor 3 menjadi Dexter. Update my employee. Set last name jadi Drexler. Where ID sama dengan 3. One row update. Untuk melihat, select bintang from my employee. Drexler. Ubah gaji 100 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Update my employee. Set salary sama dengan 1000. Where salary kurang dari 900. Urus update karena semuanya sudah diupdate. Periksa perubahan. Select bintang from my employee. Select last name, salary from my employee. Delete pegawai dengan nama Betty Dance. Di sini sudah tidak ada yang namanya Betty. Nomor 8, simpan semua perubahan dan memberikan perintah commit. Beri tanda save point sini. Save point di create. Setelah itu hapus semua data my employee. Delete from my employee. 7 rows terdelete. Untuk pengecekan, select bintang from my employee. No row selected. Selanjutnya, periksa hasil. Batalkan penghapusan dengan perintah rollback. Rollback complete. Untuk melihat, kita dapat menggunakan perintah select kembali. Select bintang from my employee. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.